Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran dan masuk ke materi, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu biar kalian semangat, biar nggak ngantuk. Jadi ice breakingnya kita simple aja. Hari ini ice breakingnya tepuk tangan, tapi sesuai dengan instruksi yang kakak bilang. Kalau kakak bilang tepuk tangan sekali, kalian tepuk tangan sekali. Kalau 2 kali dia tepuk tangan 2 kali, tapi dia kanan kiri. Kalau 3 kali kanan kiri atas. Kalau 4 kali dia 2 kali kanan, 2 kali kiri. Kalau dia 5 kali, tambahi yang 1 ke atas. Paham? Kita mulai? Bisa? Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik, masih ada yang ingat tentang materi kita hari ini? Kita ulas kembali materi yang minggu lalu sedikit tentang interaksi sosial. Masih ada yang ingat interaksi sosial itu apa sebelum kakak jelaskan lagi? Keluarkan bukunya. Udah? Interaksi sosial itu kita ambil menurut 2 para ahli. Pengertian yang pertama dari Gilling dan Gilling. Jadi interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Jadi dapat disimpulkan, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang saling mempengaruhi perilaku, sikap, dan tindakan satu sama lain. Contoh, dari gambar yang pertama, ada gambar apa? Anak bayi. Dari bayi kita sudah diajarkan tentang interaksi sosial. Kita selalu membutuhkan manusia lain, ya. Kalau dari bayi kita diurusi sama orang tua. Dari bayi kita sudah diajarkan bagaimana caranya makan, minum. Kita sudah dibantu dengan berbagai banyak hal. Itu juga disebut dengan interaksi. Dari bayi, bahkan sebelum bayi, dari dalam kandungan juga, kalian juga perlu dokter kan? Nah, itu juga termasuk dalam interaksi sosial, membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua, ada gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar yang nomor 2? Ada beberapa remaja, mereka saling mengobrol di luar. Istilahnya kita bilanglah mereka pulang dari kampus. Belajar di ruangan, baru kemudian mereka berbincang-bincang di luar setelah kelas. Itu juga termasuk interaksi sosial ya. Dinamakan interaksi sosial apa? Ada 3 tadi, individu dengan individu. Ini berarti dengan apa? Termasuk dengan interaksi sosial ya. Individu dengan kelompok. Disebut dengan makhluk sosial. Maka dari itu, interaksi sosial itu tetap harus dipakai dari kecil sampai nanti kita sudah meninggal, kita tetap ada. Ya, bisa paham sampai di sini tentang pengertian interaksi sosial? Oke, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada 2. Ada yang bisa bantu kakak bacakan? Siapa satu orang? Baca aja. Dari jenis-jenis Kak. Iya. Jenis-jenis bentuk asosiatif, interaksi sosial. Asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang mengarah pada kerjasama dan kesatuan sosial. Tujuannya untuk membangun keharmonisan dan mempererat hubungan antar individu atau kelompok. Bentuk disosiatif, interaksi sosial disosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang mengarah pada pepecahan atau pertentangan
tentang konflik. Dah? Jadi yang pertama adalah bentuk asosiatif. Jenis interaksi sosial asosiatif, bentuk hubungan yang mengarah pada kerjasama dan kesatuan sosial. Ini simpelnya kayak kita berbicara dengan teman kita ataupun dengan keluarga dalam bentuk dia kelompok, tapi dia mengarah ke hal yang positif. Contohnya apa? Kerja kelompok. Itu pertama. Baru misalnya pernikahan dari percampuran dua budaya atau lebih, ya pasti. Baru apalagi contohnya selain kerja kelompok, gotong royong, membangun jembatan, membersihkan kelas sebelum kalian masuk, membersihkan lapangan, menyiapkan makan bersama misalnya, itu termasuk dengan contoh bentuk interaksi sosial asosiatif. Selalu mengarah kepada hal-hal yang positif, kerjasama, membuat persatuan. Paham? Paham. Oke, lanjut. Yang kedua adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Disosiatif ini dia hubungan yang mengarah pada perpecahan atau pertentangan, tapi bukan yang selalu tentang keributan, berantem, atau sampai bunuh-bunuhan, bukan ya. Ada juga yang menimbulkan hal-hal positifnya. Misalnya apa? Saingan antar kelas. Saingan antar kelas. Misalnya dalam tim sepak bola apapun itu, basket, bola kaki, futsal, mereka tetap bersaing kan? Iya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik, bukan tentang keributan, berantem, sampai tumbuk-tumbukan berdarah, itu enggak ya. Ini selalu mengarah ke yang perpecahan atau persaingan, tapi tidak dengan yang hal negatif. Ada yang negatif, tapi kebanyakan yang positif. Contohnya kayak tadi ya, untuk kalian dapatkan ranking di kelas itu termasuk disosiatif. Paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kontak sosial. Ada yang bisa bantu lagi kakak bacakan? Oke. Kontak sosial berasal dari kata Kontak sos. yang berarti bersentuhan dalam konteks sosial. Kontak tidak harus melalui sentuhan fisik, tetapi cukup adanya hubungan atau reaksi antara pihak-pihak yang berinteraksi. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling pengertian. Melalui komunikasi seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Oke. Ada yang udah paham sebelum kakak jelaskan lagi tentang syarat terjadinya interaksi? Gak ada yang tahu? Pernah dengar kontak? Pernah. Kontak sosial? Apa itu? Nggak tahu. Kontak sosial dijelaskan di dalam PPTKK itu adalah hubungan reaksi antara pihak-pihak yang berinteraksi. Misalnya, kalian berdua berbicara, tapi ada timbal balik. Dia bertanya, dia menjawab, itu dinamakan kontak. Kontak itu bukan dibilang juga bukan tentang sentuhan fisik ya. Kalian berbicara juga, terus ada jawabannya, itu dinamakan kontak sosial. Tapi kontak sosial di sini dia dibagi menjadi dua, kontak sosial primer dan sekunder. Apa yang sekunder? Langsung. Sekunder. Sekunder yang tidak langsung, primer yang Langsung. apa contohnya? Ada yang tahu? Yang secara langsung apa? Ya, kayak kakak ngajar ke kalian nih, secara langsung. Tapi dalam kontak sosial primer ini, walaupun dia secara langsung, dia dibagi lagi menjadi dua. Kenapa kak bisa dibagi lagi menjadi dua? Iya. Yang pertama dia bertatap muka. Itu kontak primer secara langsung yang pertama adalah bertatap muka. Pokoknya yang bertatap muka itu dia kontak sosial primer yang secara langsung, tanpa perantara. Harus ada tatap muka. Jadi kak, kalau misalnya dia video call, kan secara langsung nampak mukanya. Itu diapakan? Itu namanya apa? Tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung dalam bentuk kontak sosial sekunder. Tapi di sini kita masih primer yang secara langsung. Dia menggunakan perantara. Walaupun kita video call, tapi kita menggunakan handphone. Itu dinamakan kontak primer tidak langsung. Tandai yang tidak langsung itu dia menggunakan perantara. Bisa ya? Paham ya?
Kalau primer langsung dia pasti ada tatap muka. Walaupun kita tatap muka menggunakan handphone, ada alatnya, itu dinamakan kontak primer tidak langsung. Oke, kalau yang kontak primer sekunder tidak langsung, udah paham nggak ya? Tidak langsung. Udah pasti dia menunggu beberapa hari untuk mendapatkan jawabannya. Paham? Syarat yang kedua apa? Komunikasi. Udah jelas ya, dalam interaksi sosial perlu komunikasi kan? Kalau kita nggak ada berkomunikasi dengan orang, itu namanya kontak sosial nggak? Kalau dengan bahasa isyarat, itu dinamakan komunikasi nggak? Komunikasi, tapi bedanya dia nggak pakai mulut, cuma pakai gerakan. Itu juga dinamakan komunikasi, tapi dengan bahasa isyarat. Itulah dari syarat-syarat ke interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak yang terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. Kemudian ada komunikasi, di mana kita dalam komunikasi ini mendapatkan ide atau informasi yang kita mau. Paham? Paham. Oke, sekarang kakak mau nampilin satu video pendukung untuk kalian diskusikan. Dari video ini kalian tentang disosiatif dan asosiatif, ini termasuk video yang mana? Paham ya? Kita tonton. Enggak. Suruh ngapain? Karena kalian namanya sedikit, kita bagi kelompok 3 aja sesuai dengan bangkunya. Kalian tulis di sini sambil kalian jelaskan lagi gambar yang kakak tambahi di dalam ini. Diskusikan sama kelompoknya. Tulis baru nanti kita presentasikan. Bisa? Bisa. Oke. Cukuplah 10 menit kalian menjawab video dari itu dan kertas yang ada kakak kasih ke kalian. 10 menit kakak mulai dari sekarang. Itu apa yang pertama gambar? Kami tanya ini ya weh. Udah selesai semua, udah habis waktunya 10 menit. Kita mulai presentasi, jadi setiap kelompok itu satu aja yang maju. Bacakan gambar sesuai kelompoknya, misalnya nomor 1 dia nomor 1, kelompok 2 dia gambar nomor 2, kelompok 3 dia gambar nomor 3. Satu orang aja perwakilan setiap kelompok. Sudah siap kan? Maju sesuai kelompoknya, perwakilan satu orang aja. Sekarang kelompok 1 perwakilan, kelompok 2 perwakilan, kelompok 3 perwakilan. Lalu dipresentasikan kepada teman-temannya termasuk interaksi sosial yang apa. Dan ini termasuk interaksi sosial yang apa yang kakak tampilin video tadi. Sudah? Presentasi dari kelompok pertama. Silakan. Namanya dan apa yang kalian dapat dari teman. Namanya saya dari kelompok perwakilan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini gambar pertama ada
asosiatif. Contoh kegiatannya ada gotong royong, penjelasan tentang gambarnya, mereka sedang membersihkan lingkungan sekolah. Dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya, lingkungan menjadi lebih bersih. Oke, lanjut di kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Dari gambar ini terdapat komunikasi saling tatap muka atau asosiatif, musyawarah atau yang terjadi di dalam gedung. Penjelasan di gambar ini bermusyawarah untuk mencari jawaban yang disetujui oleh semua pihak. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yaitu disetujui karena menguntungkan semua orang. Contohnya seperti bantuan sosial. Lanjut. Saya dari kelompok 3, di sini ada gambar lomba, yaitu interaksi sosial disosiatif. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan juara antar persaingan. Tujuannya hidup menjadi kompak karena persaingan menjadi tujuannya positif karena persaingan untuk mendapatkan juara. Tepuk tangan. Bisa diambil itu gambar interaksi sosial asosiatif, gambar kedua asosiatif, yang gambar ketiga dia disosiatif, kakak tambahin yang keempat dia disosiatif. Kenapa? Karena berbentuk persaingan tim sepak bola seperti contoh yang kakak bilang tadi ya. Kalau di video yang tadi itu kakak sebut asosiatif, setuju semua? Setuju. Karena dia membantu kakak-kakak yang tadi kertasnya jatuh ya. Sampai sini udah paham semua tentang materi kita interaksi sosial? Kalau gitu kakak mau ada satu orang yang menyimpulkan tentang materi kita hari ini, ada yang bisa? Oke. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak saling mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan tindakan suatu sama lain. Oke, jadi interaksi sosial itu kita simpulkan hubungan di mana individu itu saling membutuhkan individu lain, baik itu dia dari kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai muda, kita tetap membutuhkan namanya interaksi ya. Kalau tidak ada interaksi, tidak ada hubungan Sosial. Oke, sampai sini materi kita karena kalian sudah paham semua. Materi kita udah selesai, waktu kita juga udah selesai. Di minggu depan jangan lupa diresum catatan tentang faktor dari interaksi sosial. Belum kakak sebutkan kan? Belum kakak jelaskan? Baru kita bahas lagi. Pertemuan kita sudah sampai di sini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum